Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكن يا بناتي؟ إن شاء الله في الخير. وما درسنا الآن الفيق. نعم نستمر درسنا عن الحج. نعم masih dalam tajuk haji ya. Sekarang kita masuk dalam tajuk ihram ya. Sebelumnya sudah rukun, wajib, syarat haji ya. Sekarang ihram. Apa itu ihram? Ihram yakni permulaan memasuki pekerjaan haji atau umroh ya. Memulakan haji atau umroh sebagaimana takbir dalam permulaan sholat. Ihram itu ada yang untuk haji saja atau untuk umroh saja atau untuk keduanya, ya. Semacam ibadah haji itu haji tamattu, haji ifrad dan haji qiron, ya. Jadi ihramnya juga ada mengikut niat hajinya ya. Ada untuk haji saja, ada untuk umroh saja, ada untuk kedua-dua. Ihram ini wajib dikerjakan dari batas tempat dan waktu, ya, yang dinamakan mikot. Batas mikot itu ada dua. Mikot zamani dan mikot makani. Ya, mikot ada dua, yaitu apa? Mikot zamani dan mikot makani. Mikot atau batas waktu dan mikot makani batas tempat. Mikot zamani, batas waktu had ya. Had waktu, had masa untuk ihram haji yaitu mulai bulan Syawal sampai tarikh 10 Dzulhijjah. Ya. Jadi niat haji, ihram haji, niat haji memulakan ibadah haji memula pada bulan Syawal sehingga 10 Dzulhijjah. Kalau menjalankan ihram haji di luar bulan-bulan itu maka ihramnya menjadi ihram umroh. Ya, adapun untuk ihram umroh tidak ada batas waktunya. Haji dapat dikerjakan sekali dalam setahun, sedang umroh dapat berkali-kali, beberapa kali ya boleh. Sebab kalau haji hanya waktunya itu aja ya, tarikh itu aja. Mikot makani, ya mikot makani had tempat. Hak tempat ihram ini tergantung kepada tempat orang-orang yang hendak berihram. Bagi orang-orang yang bertempat tinggal di tanah haram atau Mekah, untuk berumroh harus lebih dahulu keluar dari tanah haram ke tanah halal. Tanah haram ya dari tanah yang diharamkan maksiat ke tanah halal. Tanah halal yang biasa dipergunakan untuk berumroh ialah Ji'ronah, Tanaim, dan Hudaybiyah. Ya bagi orang Mekah dia keluar dulu, kemudian lalu niat atau ihram Mekah, ihram umroh atau ihram haji baru mula ibadah umroh atau haji. Untuk ihram haji bagi yang bertempat tinggal di Mekah yang akan berangkat ke Arafah berihram mulai dari rumahnya sendiri. Adapun bagi orang-orang yang datang dari luar tanah haram ada 5 tempat yang telah ditentukan sebagai had untuk wajib ihram. Ada ya hadnya, ada had tempat untuk mulai ihram. Pertama Zulhulaifah ya atau semasa ini disebut Bir Ali, inilah mikot atau batas had bagi orang-orang yang datang dari jurusan Madinah, dari arah Madinah yakni berihram dekat Bir Ali. Jufa dekat Rabik sekarang, boleh tengok dekat peta ya, dekat map. Mana dia Bir Ali, mana dia Jufa. Itulah mikot bagi orang-orang yang datang dari Mesir, Syam, dan Maghribi mana? Maghribi Maroko. Kornin atau Kornil Manazil itulah mikot bagi orang-orang yang datang dari Najd. Datul Irkin bagi orang-orang yang datang dari Irak. Dan Yalamlam bagi orang yang datang dari arah Yaman, India, termasuk Indonesia, dan yang sejurusan atau searah. Barang siapa melalui mikotnya dan tidak atau belum menjalankan ihram, maka wajib kembali ke mikot atau tempat yang sejajar dengan itu kemudian ihram. Kalau tidak dapat, maka wajib baginya membayar dam atau denda. Jadi kena berihram dulu. Bagi orang-orang yang mendahulukan berziarah ke Madinah, kemudian menuju Mekah, maka mulai ihramnya daripada Dzulhulaifah atau Bir Ali, yakni mengambil mikot orang-orang yang datang dari Madinah. Dengan demikian tidak wajib membayar dam. Ya. Cara mengerjakan ihram macam mana? Nah, pertama lebih dahulu membersihkan badan dengan memotong kuku, mandi, dan berwudu. Jadi ada tempatnya. Kalau sekarang ini udah ada tempatnya, udah disiapkan tempat mandi untuk ihram. Ya, supaya nyaman. Tempat mandi, apa semua. Nah, kemudian berpakaian ihram. Berpakaian ihramnya apa bagi laki-laki?
Ya, lelaki, 2 helai kain putih yang tidak berjahit menyarung, yang selai dipakai seperti kain panjang menutup aurat antara lutut dan pusat, sedang yang selai lagi untuk diperselendang atau selimut menutup badan, ya. Bagi laki itu ya, bagi perempuan tetap seperti biasa, hanya muka dan tapak tangan yang boleh nampak supaya tak terbuka, ya. Yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit menyarung ialah yang menjahit ujung dengan ujung sehingga merupakan lingkaran yang menyarung itu tak boleh, seperti kain sarung, sarung tangan dengan baju dan sebagainya. Adapun yang hanya jahit tepinya untuk tidak terlepas benangnya maka boleh, ya. Jahit tepi supaya benang itu tidak terlepas, tidak keluar-keluar tuh boleh. Itu tidak termasuk terlarang seperti sapu tangan, handuk dan sebagainya. 3 sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ada sholat sunnahnya ya, sholat ihram 2 rakaat. Keempat, selesai sholat berangkatlah menuju Makkah atau Arafah. Ketika berangkat dan telah tiba pada tempat mikot, niat, ya. Sampai pada tempat mikot, niat untuk apa ihram ini? Jika kita hendak umroh saja, maka berniatlah dengan berdoa sebagai berikut. Labbaika umrotan, ya. Sedikitnya niatnya ya. Baca ya dekat tempat mikot tuh labbaika umrotan kalau untuk umroh saja. Kemudian ini, Allahumma inni nawaitul umrah wal hajja wal ahramtu bihima lillahi ta'ala. Oh, ini silap nih. Afwan. Kalau untuk ihram saja maka Allahumma inni nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini ya. Nah, ini silap nih terbalik. Ini harusnya di depan tadi untuk untuk umroh saja. Allahumma inni nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Oke. Bukan yang ini. Kalau ini untuk umroh dan haji kan. Jika ihram untuk umroh dan haji sekali jalan, maka berniatlah dengan doa labbaika umrotan wa hajjan. Ya, maka macam nih doa niatnya. Allahumma inni nawaitul umroh wal hajja wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Kemudian ketiga, jika ihram untuk haji saja tidak dihubungkan dengan umroh dan umroh telah atau akan dikerjakan pada waktu lain, maka niatnya sebagai berikut. Labbaika hajjatan, ya. Dan niat Allahumma inni nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Astagfirullahaladzim. Oke. Allahumma ini nawaitul hajjah wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Ya, saya berihram untuk haji saja lillahi ta'ala. Mulai dari itu telah masuklah dalam ihram dan terlarang mengerjakan larangannya, ya. Apa larangan ihram tuh? Larangan ihram bagi laki-laki memakai pakaian jahit menyarung untuk haram. Bagi wanita diperbolehkan memakai pakaian biasa, hanya muka dan tangannya yang tidak boleh tutup. B. Bagi laki-laki menutup kepala, bagi wanita menutup muka dan telapak tangan. Jadi tidak boleh laki-laki memakai penutup kepala, tidak boleh. Wanita menutup wajah pakai cadar pun tidak boleh, telapak tangan tidak boleh ditutup. 3. Memakai harum-haruman atau sesuatu yang harum tidak boleh. Baik pun di badan, rambut, pakaian, sebagainya tidak boleh. Memotong kuku tidak boleh, memotong, menggunting atau menghilangkan rambut tidak boleh, memburu binatang yang halal dimakan tidak boleh, menebang pohon-pohon tanah haram tidak boleh, nikah atau menikahkan tidak boleh, bersentuh-sentuhan dengan syahwat tidak boleh, bersetubuh tidak boleh. Ya. Apabila larangan itu terlanggar, maka wajiblah membayar dam atau denda yang akan diterangkan pada bab denda. Sedang yang melanggar larangan bersetubuh selain wajib membayar dam, yang berat juga batal tidak sah hajinya. Ya, bagi yang bersetubuh tidak sah hajinya. Tapi paham ya insyaallah. Satu, di mana apabila dimulakan ihram, ya. Di mana di tempat ihram yang namanya mikot. Mikot makan ini ya. Bagaimana cara melakukan ihram? Apa tadi cara melakukan ihram? Ini. Membersihkan badan, berpakaian ihram, salat sunnah ihram,
Nah, baru berangkat. Oke. Berapa macam niat ihram? Niat ihram ada 3 ya. Untuk umroh saja, untuk haji dan umroh, atau untuk haji saja. Apa arti mikot? Mikot adalah had ya, had waktu. Ya, had waktu atau had tempat. Apa hal antara dalam ihram? Hal antara dalam ihram ini. Bagaimana hukum orang yang melanggar larangan ihram? Ada membayar denda, ya, wajib membayar dam atau denda. Kecuali yang bersetubuh, selain membayar denda, juga hajinya menjadi batal atau tidak sah. Oke, oke ini dulu yang kita pelajari hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Iqra'i martan ukhra, ifhami dan dibaca lagi dan dipahami lagi, oke. Ma'ana jahfiqul amrin, syukran lah ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.